ada alat modern ya, alat modern yang saat ini harus mutlak dimiliki oleh para petani, karena tanpa ini Anda tidak bisa mengukur kesuburan tanah Anda ya. Anda tidak akan bisa merubah tanah Anda supaya menjadi akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan zaman perubahan yang kita alami sungguh luar biasa. Dikala saya masih kecil, masih menggunakan lampunya itu dari sentir, bahasa saya dari sana itu. Tapi sekarang sudah berubah menjadi bolam lampu pijar, menjadi lampu TL, terus menjadi lampu yang jari, dan sekarang sudah menjadi LED. Dari zaman dahulu komunikasi yang saya dengar cuma dengan radio, itu pun miliknya tetangga, sekarang sudah menjadi televisi hitam putih, televisi berwarna, sekarang sudah LED, dan sekarang berubah lagi menjadi smart TV. Perubahan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan ini. Berbahagialah bagi teman-teman semua yang hidup di 2 abad ya, abad 20 dan abad 21. Nah, perubahan yang terjadi pun di pertanian itu juga sungguh luar biasa. Dikala dulu saya kecil selalu dipersenjatai dengan yang namanya cangkul. Nah, dan sabit itu ialah alat untuk pertanian ya, untuk merubah pertanian, menanam. Dalam hal menanam itu supaya kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dikala zaman ini sudah modern, nah, alat-alat yang seperti ini, cangkul, sabit, itu sudah digantikan dengan alat-alat yang modern. Ada yang namanya traktor, ada yang namanya kombi, ada yang namanya, luar biasa untuk alat-alat ini mensupport dan meringankan sekali bagi petani. Dan untuk petani sekarang yang dulunya mutlak ya, mutlak harus punya cangkul seperti ini, sekarang yang namanya petani itu sudah berubah, teknologi juga berubah. Nah, kebutuhan petani saat ini bukan cangkul saja ya, bukan cangkul saja yang harus dimiliki, tapi ada alat modern ya, alat modern yang saat ini harus mutlak dimiliki oleh para petani. Tanpa alat itu ya, secara otomatis pertanian Anda tidak akan modern, tidak akan berkembang secara bagus, tidak akan bisa maksimal di dalam pertanian, karena semua hal itu akan menjadi angan-angan. Nah, alat apa yang harus dimiliki petani di era modern ini? Yang pertama, alat yang utama untuk dimiliki oleh petani, yakni seperti yang dulu sering saya bawa, dan Anda harus tahu, pH meter ya, pH meter. pH meter ini alat yang harus dimiliki oleh para petani ya, untuk mengetahui derajat keasaman dari tanah. Nah, intinya dari kemarin saya sudah sampaikan bahwa yang namanya tanah kalau pH-nya netral, pH netral itu berapa? Ini angkanya di sini ya, angka pH itu di sini, pH netral di angka 7. Kalau pH-nya sudah netral di angka 7, saya yakin untuk penyakit, untuk kesuburan tanah akan luar biasa. Intinya bila manusia saja kondisinya sehat, kondisinya fit, saya yakin semua penyakit itu tidak bisa atau susah sekali menyerang tubuh kita. Tanah kita kalau pH-nya netral, secara otomatis ya penyakitnya akan jauh dari lahan kita, baik itu jamur, baik itu yang dari dalam ya, berbeda dengan penyakit yang dari luar, misalkan tikus, misalkan hama, yang lain itu berbeda. Tapi penyakit yang ada di dalam tanah itu pada dasarnya sudah hilang ya, sudah hilang dulu. Ini pertama kali alat yang harus dimiliki untuk petani sekarang ialah pH meter. Ini mutlak ada, mutlak dengan harus punya, karena tanpa ini Anda tidak bisa mengukur kesuburan tanah Anda ya. Anda tidak akan bisa merubah tanah Anda supaya menjadi akan lebih baik. Apakah tanah Anda terlalu asam atau tanah Anda terlalu basah, Anda harus bisa mempunyai alat ini. Ini alat yang saat ini harus dibutuhkan oleh petani lagi, pengganti yang dulu yang namanya cangkul. Nah,
Ini pertama. Terus alat yang kedua itu bisa saja Anda harus mempunyai alat ukur pH air, nah, PCS ya. Itu sebenarnya tidak mutlak, tapi itu kalau bisa dimiliki ya. Itu harganya pun juga murah. Ini pun juga harganya juga murah ya, paling sekitar 150 ribuan. Nanti Anda bisa online, banyak yang jual. Terus untuk TDA sendiri juga harganya paling sekitar 50 ribuan. Dan itu bisa untuk mengukur pH air, terusan kepekatan dari pupuk cair yang kita harus aplikasikan ke tanaman. Itu ialah alat-alat yang harus dimiliki oleh petani modern. Yang ketiga sebenarnya yang ketiga itu pasti Anda sudah punya sendiri ya. Yang ketiga ialah ini HP. HP ini ialah alat komunikasi, dan pada waktu Anda menonton video ini pasti hampir 80% Anda melihat dari HP. Ini salah satu. Nah, fungsinya HP ini ialah yang kita harapkan ialah Anda mempunyai atau menginstal dari yang namanya MDPL. Nah, karena posisi di mana Anda mau bercocok tanam itu mau nggak mau Anda harus tahu MDPL-nya. MDPL itu berpengaruh sekali terhadap cuaca, panas dan dinginnya, kedinginan suhu udaranya itu akan berpengaruh sekali ya. Jadi Anda harus bisa mensiasati nanti untuk karakter dari tanaman yang Anda tanam ya. Yang kedua nih, MDPL itu berapa, sehingga Anda akan memutuskan nanti untuk memakai naungan atau semi naungan. Karena naungan itu ialah ada yang naungan paranet. Untuk semi naungan mungkin ada pohon-pohon yang di sampingnya, itu akan menentukan nanti Anda dalam bercocok tanam. Nah, makanya alat-alat ini mutlak Anda miliki kalau Anda memang benar-benar konsentrasi di dalam dunia pertanian. Perhatikan pH meter, TDS, dan yang ketiga HP. Itu mungkin salah satu mutlak. Yang pertama alat-alat. Terus yang selanjutnya yakni masalah kesuburan tanah ya. pH tanah ini berpengaruh sekali terhadap kesuburan tanah. Seandainya pH-nya sudah normal, pH 7, tentunya untuk kesuburan tanah di situ itu luar biasa. Makanya kuncinya bagaimana kita itu mengatur pH tanah itu menjadi 7. Nah, menjadi 7 atau di bawahnya sedikit, di atas 6 sampai 7. Secara otomatis apabila kita bisa mengkondisikan tanah dengan pH 6 atau pH-nya 7, secara otomatis itu suatu hal yang luar biasa ya, yang bisa Anda lakukan sehingga Anda memang benar-benar sudah bisa merubah ya tanah. Nah, kalau tanah-tanah yang di situ sudah terjadi, Anda mau bertani apapun, insya Allah pasti subur. Anda mau bercocok tanam porang, Anda mau menanam yang namanya bawang merah, Anda menanam jahe, Anda menanam apapun, itu saya yakin insya Allah pasti subur. Nah, tingkat hal yang dibutuhkan itu hampir 90%. Makanya tadi saya kasih ilustrasi, kalau manusia itu mempunyai badan yang sehat, maka akan kebal terhadap penyakit. Tanah yang sehat pun juga akan kebal terhadap penyakit. Dan ini tidak perlu hal-hal yang kecil ya, yang kadang terlalu di-up-kan beritanya ya. Dengan adanya penambahan ini akan menambah nanti 40% hasil. Nah, itu ada yang konten-konten yang demikian. Ini pada dasarnya ada yang menggunakan jamur ini nanti jamur patogennya akan tertekan dan sebagainya. Nah, ini kadang ya itu memang ada pengaruhnya, pengaruhnya cuma 1% ya, 1%. Yang 99% itu ialah kesuburan tanah, pH tanah ya. Semakin banyak Anda kasih namanya jamur baik, misalkan ada jamur baik itu macam-macam ya, ada yang namanya trichoderma, ada yang namanya mycorrhiza, ada yang namanya dan lain-lain.
Nah, itu dimasukkan di tanah. Kalau pH tanahnya Anda drop, itu tidak ada berpengaruh sama sekali. Ya. Tapi seandainya itu tidak ada dikasih jamur pun, kalau pH tanahnya bagus, insya Allah tanamannya menjadi aman. Ya, mungkin itu ya alat-alat yang harus Anda butuhkan di dalam pertanian. Semoga bisa bermanfaat. Dari saya cukup itu. Berkah selalu, sukses selalu buat Anda semua dimanapun Anda berada. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.